Cara mengatasi trauma perselingkuhan dengan metode Ho'oponopono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, seorang psikolog dan juga praktisi kesehatan mental. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan mengangkat tema tentang perselingkuhan, yaitu bagaimana cara kita menyikapi, menghadapi, ataupun mengatasi kasus-kasus perselingkuhan, khususnya bila itu terjadi pada diri sendiri ataupun orang terdekat. Nah, kasus perselingkuhan sendiri tentu bukanlah kasus yang ringan ya, artinya setiap orang yang mengalami kondisi tersebut, baik pria maupun wanita tentu merasa sangat tidak nyaman ya, karena kepercayaan ataupun rasa aman menjadi terganggu ya. Terus kemudian bisa muncul perasaan-perasaan yang tidak baik-baik saja tentunya ketika kita mendapati kasus ataupun kondisi perselingkuhan terjadi dalam relasi. Ya, baik itu merasa sedih, merasa marah, merasa kecewa, juga mungkin merasa khawatir, takut kalau itu terulang lagi, atau bahkan jadi merasa insecure dan menyalahkan diri sendiri yang menyebabkan pasangannya kenapa bisa berselingkuh. Nah, tentu kalau kita membiarkan atau mengabaikan kondisi tersebut terjadi dalam diri kita, tentu saja tidak nyaman atau kita sedang menzalimi diri kita sendiri dengan membiarkan perasaan ataupun trauma itu terjadi berlarut-larut. Maka saya akan membantu teman-teman, menginspirasi teman-teman tentang praktek self healing dengan metode Ho'oponopono yang bisa membantu untuk mengatasi ketika teman-teman menyadari bahwa dalam dirinya masih ada trauma terkait kasus perselingkuhan yang pernah dialami. Teman-teman sekalian, yang namanya trauma ini tentu berasal dari masa lalu. Nah, masa lalu tersebut, bisa jadi juga berasal dari masa lalu yang jauh sebelum mungkin dalam menjalani relasi yang saat ini. Coba teman-teman cek apakah di masa lalu teman-teman, di pernikahan orang tua, ya, di keluarga terdekat, apakah ada kasus yang sama sebelumnya. Misal kalau kita dulu pernah mendapati ayah ataupun ibu kita mengalami kondisi perselingkuhan dalam relasinya, nah ini sendiri sudah bisa menjadi trauma ataupun luka dalam diri kita. Pernah merasakan sakit, pernah merasakan kemarahan, pernah merasakan kekecewaan dari menyaksikan, melihat, mendengar, mengetahui orang tuanya yang dulu pernah melakukan suatu kesalahan, ya. Nah, itu sendiri sudah menjadi trauma ataupun luka yang sebenarnya juga sudah perlu untuk kita pulihkan. Kenapa perlu dipulihkan? Karena kalau belum, bisa jadi itu akan mengundang pola yang sama terjadi dalam hidup kita ke depan ataupun saat ini seperti yang mungkin pernah terjadi di relasinya. Sebenarnya pola berulang yang terjadi dalam hidup kita, misal pola berulang itu maksudnya dulu di keluarga kita, di orang tua kita ada kasus perselingkuhan, terus sekarang di diri kita juga ada kasus perselingkuhan dengan pasangan. Nah, ini yang disebut pola berulang. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Nah, akarnya adalah karena masalah yang dulu belum kita pulihkan, ataupun luka yang kita rasakan di masa kecil ataupun dalam pernikahan orang tua yang tidak baik-baik saja tersebut belum kita pulihkan, sehingga tanpa sadar mempengaruhi pola pikir kita, perasaan kita, ataupun cara kita bereaksi terhadap pasangan yang bisa menimbulkan tadi hal yang sama terjadi juga dalam hidup kita. Nah, sehingga kalaupun kasus perselingkuhan tersebut hadir dalam pernikahan ataupun relasi yang sedang dijalani, yang perlu kita lakukan adalah untuk secara total memulihkan luka batin, inner child, mental block, ataupun trauma tersebut tidak hanya di relasi yang saat ini terjadi, tapi juga sampai ke akar-akarnya, yaitu yang berada di dalam pikiran bawah sadar kita yang berasal dari pengalaman-pengalaman di masa kecil bersama orang tua. Nah, apa yang perlu dilakukan ketika teman-teman menyadari bahwa dalam dirinya punya trauma perselingkuhan atau terkait trust issue? Yang pertama tentu saja adalah menyadarinya. Ya, kalau kita sadar bahwa kita punya trauma, punya luka, maka tentu saja yang paling bertanggung jawab untuk memulihkan luka itu adalah diri kita sendiri. Pelakunya bisa jadi orang tua, pelakunya bisa jadi pasangan, tapi yang bertanggung jawab untuk memulihkan luka tersebut adalah diri kita sendiri. Maka kita harus sadar dulu yang pertama bahwa ternyata dalam diri kita masih ada
luka ataupun trauma perselingkuhan. Dari mana kita tahu masih ada luka ataupun trauma perselingkuhan dalam diri kita? Yaitu dari emosi-emosi yang muncul, rasa takut, ya rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa, ataupun perasaan insecure yang masih sering muncul dalam diri kita dan mempengaruhi pola komunikasi ataupun pola reaksi kita kepada pasangan. Misal kita jadi terlalu protektif atau jadi sering kepo HP pasangan ataupun ancaman-ancaman yang, membatasi pasangan kita karena kekhawatiran kita kalau kejadian tersebut terulang kembali. Nah, jadi sadari dulu apa yang kita rasakan. Sadari dulu bahwa memang masih ada trauma, sadari dulu bahwa memang kondisinya belum baik-baik saja di diri kita. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita sadar, maka tentu kita perlu menyambut. Menyambut itu artinya kita menerima, kita mengizinkan bahwa diri kita masih terluka dan kita menyambut, mengizinkan luka itu untuk kita rasakan. Nah, jadi kalau kita mau cepat pulih, itu jangan lari dari lukanya. Jangan ditekan lukanya, jangan dilawan lukanya, ataupun jangan dialihkan, karena itu bersifat sementara. Ya. Nah, jadi jangan dialihkan terlebih dahulu, tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyambut. Nah, jadi mengizinkan aja dulu kita untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nah, karena sebenarnya perasaan itu kalau diizinkan, disambut, dirasakan, dia tidak bertahan lama, hanya sekitar 90 detik saja. Tapi menjadi sedemikian sakit karena kita mengabaikan perasaan kita sendiri. Maka setelah kita sadar, kita terpicu, kita teringat lagi, kita terluka lagi, izinkan aja yang kedua. Kita mengizinkan untuk kita merasakan apa yang kita rasakan. Jadi perasaan yang muncul, apapun rasanya, sakit, marah, kecewa, takut, khawatir, sedih, disambut saja ketika rasa itu muncul. Lalu tentu setelah disambut, diizinkan, dipersilahkan, perasaannya hadir. Yang ketiga adalah kita tentu perlu untuk berdamai dengan diri sendiri dan melepaskan perasaan-perasaan negatif tersebut. Jadi tidak membiarkan perasaan negatif itu berlarut-larut. Ya, jadi kalau kita sadar kita punya luka dan kita sudah mengizinkan luka itu hadir, selanjutnya tentu perlu dilepaskan agar tidak menumpuk-numpuk ya. Jadi perlu dilepaskan dengan sukarela. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jadi rasa sakitnya kita izinkan untuk terbebas, terlepas dari dalam diri kita sendiri. Nah, salah satu teknik yang bisa untuk melepaskan emosi negatifnya adalah dengan teknik self healing metode Ho'oponopono. Ya, teknik ini dipopulerkan oleh Dr. Helen, seorang psikiater yang berasal dari Hawaii yang tujuannya untuk memulihkan atau membetulkan kondisi emosi dan pikiran kita yang tadi sedang terluka. Nah, dalam metode Ho'oponopono menggunakan 4 frasa. Apa itu empatnya? Yang pertama adalah mengucapkan I'm sorry. Mengungkapkan rasa penyesalan kita bahwa kita sudah menzolimi diri sendiri dengan memelihara atau membiarkan rasa sakit ataupun trauma ini berlarut-larut. Yang kedua, kita mengucapkan please forgive me. Wahai diriku, maafkan aku sudah membuatmu sedih-sedih, membuatmu marah-marah, membuatmu kecewa, membuatmu khawatir, membuatmu merasa tidak berharga. Maafin aku. Yang ketiga, kita mengucapkan thank you kepada diri sendiri. Terima kasih diriku sudah kuat, terima kasih diriku sudah sabar, terima kasih diriku sudah mau bertahan, terima kasih diriku sudah mau berjuang, terima kasih diriku sudah mau bangkit dan berusaha memperbaiki semuanya. Terima kasih diriku karena sudah mau menerima semua yang sudah terjadi. Lalu frasa yang keempat adalah I love you. Ungkapkan rasa cinta kepada diri sendiri. Karena seringkali kasus perselingkuhan membuat kita merasa tidak berharga, merasa insecure, merasa tidak layak. Ya, kenapa kok sampai pasangan tertarik pada yang lain gitu ya. Maka dengan mengungkapkan I love you kepada diri sendiri sambil memberikan pelukan hangat penuh cinta akan membuat rasa cinta diri itu akan bertambah, akan meningkat, akan memulihkan perasaan-perasaan insecure tersebut.
Ya. Nah, jadi dengan teman-teman berlatih untuk mempraktekkan self healing metode Ho'oponopono, teman-teman akan terbantu untuk mengatasi trauma perselingkuhannya. Atau kalau ingin praktek, saya akan bantu teman-teman boleh ambil ruang ataupun jeda sejenak, boleh duduk dengan nyaman, ya, pejamkan mata, teman-teman boleh stop dulu sebentar. Ya, izinkan diri teman-teman merasa rileks. Boleh pejamkan mata, boleh bersandar, boleh ambil posisi senyaman mungkin. Lalu kemudian teman-teman izinkan aja, munculkan aja, hadirkan aja rasa trauma itu. Ketika teman-teman teringat dengan kasus perselingkuhan yang dialami baik oleh orang tuanya dahulu ataupun oleh pasangannya saat ini, izinkan aja. Sadari aja kalau memang masih ada trauma ataupun luka yang teman-teman rasakan. Mungkin ada kesedihan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kekecewaan di sana, izinkan dan disambut aja perasaannya. Dikasih ruang untuk teman-teman merasakan apa yang teman-teman rasakan. Kalau itu sedih, izinkan hadir rasa sedihnya. Kalau itu marah, nggak apa-apa. Boleh, wajar kok kalau marah. Kalau itu khawatir, terulang lagi, gitu ya. Atau pasangannya masih menjalin relasi dengan orang ketiga tersebut, disambut aja rasa khawatirnya. Ya, izinkan teman-teman merasakan luka, sakit yang sedang dirasakan. Nah, setelah itu, ketika perasaan itu sudah muncul, perasaan itu sudah hadir, sekarang teman-teman boleh peluk tubuhnya. Ya, lingkarkan tangannya ke bahu, berikan butterfly hug atau pelukan yang hangat penuh cinta kepada dirinya sendiri. Kita praktekkan dengan metode Ho'oponopono tadi, ungkapkan 4 frasa. Wahai diriku, aku menyesal. I'm sorry. Sudah membuatmu sedih, sudah membuatmu marah-marah, sudah membuatmu kecewa, merasakan trauma, merasa takut. Aku benar-benar menyesal, sudah membuatmu merasakan semua ini berlarut-larut. Wahai diriku, masuk frasa yang kedua, maafin aku ya. Kalau tanpa sadar sudah menzolimi diri sendiri dengan memendam semua perasaan ini secara berlebihan, berlarut-larut. Maukah kamu berdamai dan memaafkanku diriku? Berdialog dengan diri sendiri. Ya, maukah kamu berdamai dan memaafkanku diriku yang sudah membuatmu merasakan semua ini berlarut-larut? Pasti nggak nyaman ya? Ya, jawab ya. Gak apa-apa diriku, wajar kalau kamu merasakan semua rasa itu. Wajar kalau kamu kecewa, wajar kalau kamu marah, wajar kalau kamu sedih, sakit, ataupun merasakan trauma ini. Gak apa-apa. Kamu manusia biasa, wajar kalau merasakan semua itu. Lanjut frasa ketiga, wahai diriku, terima kasih. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah mau menerima semua yang sudah terjadi. Tidak ada yang sia-sia, semua ini pasti ada hikmahnya. Terima kasih sudah mau bangkit dan berdamai. Rasa yang keempat, wahai diriku, apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun kondisi yang ada saat ini, aku menyayangimu. Aku mencintai. Kamu berharga untukku. Gak apa-apa, aku terima kamu seutuhnya. Kamu tetaplah pribadi yang berharga. Terima kasih diriku, I love you. Nah, rasakan ya, teman-teman bisa mengulang 4 frasa tersebut. Aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku menyayangimu. Ungkapkan perasaan itu kepada 4 frasa tersebut kepada diri sendiri secara berulang-ulang sampai teman-teman merasa nyaman, damai, dan bahagia. Ya, dengan self healing metode Ho'oponopono tadi, insya Allah bisa membantu teman-teman untuk mengatasi trauma terkait kasus perselingkuhan yang pernah dialaminya. Nah, kalau teman-teman membutuhkan bantuan profesional, bisa
melakukan konsultasi secara private dengan saya, bisa sendiri ataupun bisa mengajak suami untuk sama-sama dibantu sehingga kehidupan keluarganya ke depan bisa lebih baik lagi dan masing-masing bisa pulih dari traumanya. Begitupun kalau teman-teman mau belajar dengan mempelajari e-book yang kami hadirkan yang berjudul e-book panduan self healing metode Ho'oponopono yang berisi beberapa afirmasi self healing termasuk tadi tentang pernikahan, tentang diri sendiri, tentang orang tua, tentang anak, tentang karir ataupun rezeki yang bisa membantu teman-teman untuk bisa praktek secara mandiri. Ya, sehingga teman-teman bisa akses ataupun membaca e-book tersebut kapan saja karena berupa PDF yang bisa langsung dibaca begitu teman-teman melakukan order. Demikian ya, semoga membantu teman-teman untuk bisa pulih dan mengatasi trauma perselingkuhannya dan memiliki kehidupan pernikahan, relasi yang lebih harmonis, sehat, bahagia ke depan. Kalau butuh info terkait pendaftaran untuk konsultasi pernikahan langsung dengan saya ataupun ingin mendapatkan e-book panduan self healing metode Ho'oponopono, hubungi admin di 0877 6528 2418. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan share ataupun beri komentar yang positif untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.